Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahtiar, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pengantar manajemen, yaitu mengidentifikasikan, tindakan, dan mengalokasikan sumber daya. Bagian dari proses perencanaan ini melibatkan memutuskan apa yang perlu dilakukan, siapa yang akan melakukannya, dan mengkomunikasikan informasi itu dalam aktivitas kecil seperti merencanakan proyek di klub. Ini hanya berarti membuat daftar tugas dan membaginya dengan jelas di antara beberapa anggota yang mampu dan bersedia. Di sisi lain, rencana Ford untuk membangun pabrik mobil baru di Cina mungkin mencapai beberapa volume. Yang pertama, mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan dan oleh siapa. Jika tujuannya adalah untuk meluncurkan produk baru, rencana tersebut dapat mengidentifikasi bagian mana dari organisasi yang akan terpengaruh, investasi apa yang dibutuhkan keuangan, bagaimana produksi akan sesuai dengan lini yang ada atau proses bisnis, dan sebagainya. Menunjukkan bahwa manajer menangani aspek perencanaan ini secara komprehensif, bertahap, atau selektif. Yang pertama, secara komprehensif atau khusus. Ini terjadi jika manajer memutuskan untuk membuat rencana yang jelas perubahan arah sebagai tanggapan terhadap penilaian ulang pasar, krisis keuangan, atau perkembangan teknologi. Mereka berasumsi bahwa kesuksesan bergantung pada pergerakan perubahan dengan cepat dan dengan cara terkondisi di seluruh organisasi yang menyiratkan rencana yang komprehensif. Yang kedua, rencana tambahan atau terarah. Orang menggunakan pendekatan ini dalam kondisi yang tidak pasti, seperti pasar yang bergejolak atau ketika arahnya tergantung pada hasil penelitian dan pengembangan tugas. Yang ketiga, rencana selektif. Pendekatan ini berhasil ketika tidak ada metode lain yang merupakan cara terbaik ke depan, seperti manajer ingin membuat perubahan yang komprehensif, tetapi tidak dapat melakukannya karena penentangan yang mendalam di beberapa daerah yang terkena dampak rencana tersebut. Mengkomunikasikan rencana. Dalam sebuah organisasi kecil atau di mana rencana tersebut hanya berurusan dengan satu area, komunikasi dalam beberapa hal secara formal mungkin tidak perlu. Demikian pula mereka yang terlihat dalam pengembangan tujuan dan rencana akan sangat menyadarinya. Namun, di perusahaan yang lebih besar, manajer akan mungkin menginvestasikan
waktu dan usaha dalam mengkomunikasikan tujuan dan tindakan yang diperlukan di seluruh area yang terkena dampak. Yang terakhir, mereka melakukan hal ini untuk yang pertama, memastikan bahwa setiap orang memahami rencana tersebut. Yang kedua, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan kebingungan dan ambiguitas. Yang ketiga, mengkomunikasikan pertimbangan dan asumsi yang mendasar rencana tersebut. Yang keempat, memastikan bahwa kegiatan di sekitar organisasi dikoordinasikan dalam praktik maupun di kertas. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang menyenangkan dalam pembuatan video ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.